Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Jadi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai hidrolisis garam, yaitu mengenai penentuan pH dari larutan garam. Baik, kita langsung saja. Sebelum kita masuk ke perhitungan, Ibu akan mengingatkan kembali ya, di mana sifat dari garam itu ditentukan oleh yang kuat. Jadi kalau ketemu asam kuat dan basa lemah berarti bersifat asam karena yang kuat adalah yang asam seperti itu. Sedangkan yang lemah yang akan terhidrolisis. Di mana jenis-jenis garam itu antara lain yang pertama itu jika garam berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, jika kalian melihat garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat, berarti garam itu bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Jadi sudah pasti pH sama dengan 7 ya, tidak ada rumus khusus untuk mencari pH garam tersebut. Sebagai contoh, di sini ada natrium klorida. Natrium klorida itu berasal dari basa NaOH yang merupakan basa kuat dan asam klorida HCl yang merupakan asam kuat. Jadi, garam natrium klorida merupakan garam yang bersifat netral. Kemudian ada kalium bromida. Di sini ada garam yang terbentuk dari basa KOH yang merupakan basa kuat dan asam HBr yang merupakan asam kuat. Jadi pH-nya juga sama dengan 7. Berikutnya adalah asam lemah dan basa lemah. Nah, jika kalian melihat atau menemukan garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, kalian tidak perlu melihat konsentrasi garamnya. Karena apa? Karena sifat garam ini tergantung dari harga Ka dan Kb-nya. Dihitung dengan menggunakan rumus konsentrasi ion H+ itu sama dengan akar Kw dikali Ka per Kb. Kw di sini adalah tetapan keseimbangan air yang bernilai 10 pangkat minus 14. Kemudian Ka ini adalah tetapan ionisasi asam lemah, sedangkan Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah. Untuk harga Ka dan Kb biasanya sudah diketahui, ya sudah diketahui di soal. Berikutnya adalah asam kuat dan basa lemah. Ingat kata Ibu, kalau kalian menemukan garam yang terbentuk dari yang kuat dan yang lemah, pasti yang kuat yang menentukan sifat garam. Ya, jadi kalau di sini terbentuk dari asam kuat, berarti garamnya bersifat asam, yaitu pH-nya kurang dari 7. Sedangkan basa lemah ini akan terhidrolisis menghasilkan ion H+. Jadi dari mana asalnya? Kok bisa sih Bu yang kuat menentukan sifat garam? Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Ini adalah cara kalian mudah mengingat. Mudah menentukan sifat tanpa kalian perlu membuat reaksi hidrolisisnya dulu. Tapi dari mana kok bisa jadi bersifat asam? Asalnya dari sini. Ibu berikan contoh. Misalnya di sini kita punya garam amonium klorida. Jika terionisasi dalam air, dia akan menjadi ion amonium dan ion klorida NH4+ dan Cl-. Nah, yang ini NH4+ ini berasal dari basa lemah, sedangkan Cl- berasal dari asam kuat. Sehingga yang terhidrolisis itu adalah NH4+ dengan rumus NH4+ ditambah H2O akan menjadi NH3 dan H3O+. Ini akan mengalami reaksi lebih lanjut menjadi NH4OH dan H+. Nah, bisa dilihat di sini H+ inilah yang akan memberikan atau yang menyebabkan larutan garam tersebut bersifat asam karena ion H+ yang dilepaskan. Jadi itu sumbernya ya, asalnya. Nah, jika kalian menemukan garam bersifat seperti ini yang bersifat asam, berarti yang kita cari adalah konsentrasi H+. Dengan rumus akar Kw per Kb kali konsentrasi garam kali valensi kation. Kation ini maksudnya adalah ion positif. Ion positif yang berasal dari basa lemah. Ini dia. Atau ingat Kw per Kb itu sama dengan Kh. Jadi bisa pakai rumus konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kh dikali konsentrasi garam dikali dengan valensi
kation. Karena ada soal yang diberikan Kb, ada juga soal yang sudah memberikan harga Kh. Jadi perhatikan baik-baik soal yang diminta ya, agar kalian tepat menggunakan rumus yang mana. Nah, yang maksud dengan valensi kation tadi Ibu bilang ini adalah menentukan jumlah dari ion positif. Ion positif adalah ion dari basa lemah seperti ini. NH4 plus ini cuma ada satu, berarti ini merupakan garam yang memiliki valensi 1. Kemudian di sini ada NH42SO4. Tanpa kita melihat, coba ini ditutup dulu. Kita lihat dulu garamnya, fokus. Yang mana yang merupakan ion dari basa lemah? Pasti NH4. NH4 ada berapa? Ada 2. Nah, berarti ini adalah garam dengan valensi 2. Berarti kalian pakai rumus akar Kw per Kb kali konsentrasi garam kali 2 untuk valensi kation ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau ingin memastikan lagi ya tinggal diuraikan reaksinya di ionisasi. Jadi NH4 2 kali SO4 terurai jadi 2NH4 plus dan SO4 2-. Nah, 2 ini yang menunjukkan dia merupakan garam bervalensi 2. Selanjutnya, untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, di sini yang kuat adalah yang basa, berarti sudah pasti yang basa ini menentukan sifat garam. Jadi garam tersebut garam bersifat basa atau pH lebih besar dari 7. Sedangkan asam lemah ini akan terhidrolisis menghasilkan ion OH-. Nah, ion OH- inilah yang menentukan sifat basa. Tapi agar lebih mudah mengingat, kalau Ibu katakan, lihat aja pokoknya yang kuat itu yang menentukan sifat garamnya. Jadi ini basanya yang basa kuat, berarti garam bersifat basa. Nah, kalau seperti ini karena dia bersifat basa, jadi kita gunakan konsentrasi ion OH-. Ya, konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikasih valensi anion. Anion ini adalah ion negatif yang berasal dari asam lemah. Nanti kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada CH3COONa. Dia terurai atau terionisasi menjadi CH3COO- dan natrium. Ion natrium Na ini kan berasal dari basa kuat. Jadi bukan ini anionnya. Anion itu yang bermuatan negatif. Berarti CH3COO- ada berapa? Ada 1. Jadi ini adalah garam bervalensi 1. Jadi seperti ini reaksi hidrolisisnya ya. Ini yang melepas ion OH- menunjukkan dia bersifat basa. Nah, ini dia valensinya valensi 1. Kemudian contoh lain, Ibu punya magnesium sianida. Magnesium ini berasal dari MgOH 2 kali. Ya, ini adalah contoh basa kuat. Jadi nggak usah kita lihat. Sekarang kita lihat Cn-. Nah, ini dari asam sianida, itu merupakan asam lemah. Kita lihat ada berapa Cn-nya, di sini ada 2. Berarti untuk MgCN2 ini merupakan garam dengan valensi 2. Jadi kalau dimasukkan ke rumus berarti konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali dengan valensinya tadi 2 ya. Jadi kita ganti dengan kali 2. Nah, dalam perhitungan untuk penentuan pH garam ada 2 jenis soal yang akan diberikan. Pertama dengan cara langsung. Cara langsung itu artinya kita akan diberikan garamnya saja. Jadi pada soal akan langsung diberikan garamnya. Ada kalanya konsentrasi garam yang diketahui, ada kalanya pH-nya diketahui, kita cari konsentrasinya. Biasanya sekitaran situ saja ya. Kemudian ada cara tak langsung. Kalau cara tak langsung, kemudian ada cara tak langsung. Biasanya cara tak langsung yang diketahui itu adalah, sebentar ini ada masalah. Yang diketahui itu adalah konsentrasi asam dan basa penyusunnya. Berarti nanti kita akan membuat reaksi asam ditambah basa menghasilkan garam. Jika reaksi seperti ini kita sudah pasti menggunakan tabel mula-mula bereaksi setimbang. Nanti pada saat dia sudah setimbang, maka semua reaksinya akan habis bereaksi. Nanti akan ada contohnya ya. Nah, untuk konsentrasi garam diperoleh dengan cara
mol garam pada saat setimbang dibagi dengan volume total. Volume total didapat dari menjumlahkan volume asam dan basa penyusunnya. Baik, kita langsung aja ke contoh soal ya. Di sini akan ada 4 contoh soal yang Ibu berikan. Jadi Ibu harap dipelajari baik-baik, dipahami baik-baik. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di bagian komen. Nah, jika diketahui KaCH3COOH sama dengan 10 pangkat minus 5, maka pH larutan dari kalsium asetat 0,1 molar adalah. Nah, kalau kita lihat soal seperti ini, di sini sudah ada CaCH3COO 2 kali, berarti ini sudah pasti garam ya. Ini sudah diketahui garam, konsentrasi garam. Jadi kita akan menggunakan cara langsung. Berarti kalau pakai cara langsung, ingat, CaCH3COO 2 kali ini berasal dari ion Ca2+. Sebentar. Nah, kita lihat di sini CaCH3COO 2 kali ini berasal dari Ca2+ dan 2CH3COO-, di mana Ca2+ ini berasal dari basa kuat. Sedangkan untuk CH3COO- ini berasal dari asam lemah. Ya, jadi basa kuat ini menentukan sifat dari garamnya. Sedangkan angka 2 di sini ya, di sini ada 2 anion. Karena ada 2 anion, berarti ini menunjukkan merupakan garam bervalensi 2. Nah, jika seperti ini berarti kita gunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam kali dengan valensi anion. Jadi kalau kita masukkan angka-angkanya ya, di sini akar KW kita ganti dengan 10 pangkat minus 14. Ingat, tetapan kesetimbangan air selalu 10 pangkat minus 14. Kemudian ini adalah harga Ka, 10 pangkat minus 5. Konsentrasi garamnya, ini dia konsentrasi garam 0,1 molar kali dengan valensi anion tadi ya, 2. Sehingga kita peroleh konsentrasi OH- sama dengan, nah, kita lihat di sini. Berarti 0,1 kali 2, 0,2. 10 pangkat minus 14 bagi 10 pangkat minus 5 itu 10 pangkat minus 9. Kali dengan 10 pangkat minus 1 berarti 10 pangkat minus 10 ya. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 1,4 kali 10 pangkat minus 5. OH- sudah diketahui, berarti kita cari POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Jadi min log 1,4 kali 10 pangkat minus 5 dapatnya 5 min log 1,4. Ini baru POH. Sekarang yang diminta adalah harga pH. Ingat ya, belum berhenti kita nih. Masih nyari pH. Jadi pH sama dengan PKW dikurangi POH, yaitu 14 dikurangi 5 min log 1,4. Jadi 14 dikurangi 5 hasilnya 9. Kemudian di sini min sama min hasilnya positif, log 1,4. Jadi dapat jawabannya 9 plus log 1,4. Ya, jawabannya adalah yang E. Nah, jadi itu ya yang nomor 1. Jadi ini adalah soal yang sederhana. Jadi yang ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan pada saat mengerjakan soal seperti ini. Pertama, tentukan sifat garamnya, apakah asam atau basa. Kalau dia basa berarti kita pakai konsentrasi OH- seperti ini. Kemudian valensinya ada berapa? Oh, valensi 2, berarti kita tambahkan dikali 2. Jangan sampai salah di sini ya. Nah, itu untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan di soal nomor 2. Baik, kita lanjut soal nomor 2 ya. Di sini katakan jika 1 liter larutan NH4Cl mempunyai pH sama dengan 5, maka larutan tersebut mengandung NH4Cl sebanyak berapa gram? Nah, sini dilihat. Pertama, sudah ada NH4Cl. Apa artinya? Berarti sudah diketahui ada garam. Garamnya sudah diketahui, berarti ini pasti menggunakan cara langsung ya. Nah, di mana garam ini NH4Cl berasal dari NH4+ dan Cl-.
NH4+ ini berasal dari basa lemah, sedangkan Cl- berasal dari asam kuat. Sehingga bisa dikatakan kalau garam NH4Cl ini merupakan garam yang bersifat asam. Dan dia merupakan valensi 1 karena apa? NH4-nya cuma ada 1. Ya, jadi ini adalah valensi 1. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, kita langsung aja lanjut ke rumusnya, yaitu konsentrasi H+. Ingat, garam bersifat asam, berarti konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam kali valensi kation. Nah, coba perhatikan, pada soal sudah diketahui pH garamnya adalah 5. Ya, jadi H+-nya otomatis sudah diketahui. Nanti yang kita cari adalah konsentrasi garam. Jadi pH-nya tadi 5, jadi harga H+ itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Jadi langsung aja kita masukkan H+ sama dengan 10 pangkat minus 5 akar 10 pangkat minus 14 untuk harga KW, sedangkan 10 pangkat minus 5 untuk harga KB. Ya, dikali konsentrasi garam yang dicari, kemudian valensi kation. Tadi kation cuma ada 1, jadi nggak usah lagi kita tulis. Jadi kita lanjutkan perhitungannya. Nah, kalau seperti ini karena di sini ada akar, di sini enggak, yang kita cari konsentrasi garam untuk memudahkan. Makanya di sini biar lebih mudah kita gunakan pangkat. Apa fungsi Ibu tambahkan kuadrat di kiri dan di kanan? Sama-sama ditambahkan kuadrat ya. Itu untuk menghilangkan tanda akar di sini. Biar lebih mudah kita untuk menghitungnya. Jadi setelah dikuadratkan, jadi dihitung dapat 10 pangkat minus 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 10. Sedangkan akar kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Ya. Jadi 10 pangkat minus 10 sama dengan 10 pangkat minus 14 bagi 10 pangkat minus 5 kali konsentrasi garam. Nah, di sini dapatkan konsentrasi garam itu adalah 0,1 molar. Nah, sekarang kita hitung baru dapat konsentrasi garam. Yang diminta adalah massa. Ingat, konsentrasi garam dihitung dengan cara mol per volume. 0,1 molar sama dengan mol per volumenya berapa di sini? Molnya adalah 1 liter ya. Jadi kita bikin sini 1 liter. Jadi molnya sama dengan molarnya yaitu 0,1 mol. Di mana rumus mol sama dengan gram per mr. Nah, sekarang kita cari mr-nya. Di sini diketahui NH4Cl, berarti cara untuk mencari Mr itu adalah dengan menjumlahkan AR-nya. Bu bawa ke sini ya, jadi Mr-nya NH4Cl adalah AR-nya N ditambah 4 kali AR-nya H ditambah ArCl. Sehingga kita dapatkan Mr NH4Cl itu adalah 53,5. Jadi kalau dihitung, di akhir kita akan mendapatkan massa amonium klorida itu adalah 53,5 gram, yaitu yang D. Ya, jadi itu dua contoh untuk cara langsung. Sekarang Ibu masuk ke cara tak langsung, soal nomor 3. Nah, di sini sudah jelas terlihat ada campuran 100 ml larutan amonium hidroksida, berarti ini adalah basa lemah, dengan larutan HCl, berarti ini adalah asam kuat. Jadi sudah pasti larutan itu garamnya bersifat asam. Ya, ada asam, ada basa dicampurkan, jadi sudah jelas ini merupakan cara tak langsung. Ingat tadi kata Ibu, kalau kita ketemu dengan cara tak langsung, kita buat tabel mula-mula bereaksi setimbang. Pertama kita buat dulu reaksi pencampurannya. Jadi NH4OH ditambah dengan HCl akan menjadi NH4Cl dan H2O. Jadi mula-mula diketahui molnya ya, yang masuk ke MBS lalu mol. Jadi sini 40 milimol ini dapat dari mana? Dari 100 ml volume dikali dengan konsentrasi ya. Ini kita kalikan. Ya, dapat 40 milimol. HCl juga 400 dikali 0,1 dapat 40 milimol. Jadi yang bereaksi, karena ini sama-sama valensinya 1 ya, jadi 40 yang terbentuk juga 40 milimol.
Di akhir reaksi, asam dan basanya habis. Nah, ini yang disebut dengan hidrolisis. Syarat hidrolisis tadi adalah pereaksinya harus habis. Kalau tersisa, nanti itu akan masuk ke larutan buffer, akan dibahas pada bab selanjutnya. Jadi kalian harus yakin dulu, pereaksinya harus habis, berarti dia adalah hidrolisis. Dan di sini sudah ada ya, jadi yang setimbang pada NH4Cl ada 40 milimol. Tadi dikatakan garamnya bersifat asam, berarti kita pakai rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam. Valensi kationnya ada 1, ya, karena NH4-nya cuma ada 1 di sini. Jadi langsung aja kita hitung, masukkan ke rumusnya. H+ sama dengan akar KW-nya itu 10 pangkat minus 14. KB-nya di sini 2 kali 10 pangkat minus 5. Konsentrasi garam dari mol per volume total. Nah, molnya ini dia. Molnya yang terbentuk adalah 40 milimol. Volumenya di mana? Volume total. 100 dari NH4OH atau dari basanya 100 mili. Sedangkan dari HCl itu ada 400 mili. Jadi 100 tambah 400 berarti volume totalnya ada 500 mili, ya. Sehingga kita dapat perhitungan konsentrasi ion H+ sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 0,08 molar. Kita lanjutkan perhitungannya seperti ini. 2 kali ya Ibu hitung ya. Nah, sehingga dapatkan konsentrasi ion H+-nya sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat minus 11. Jadi kalau diakarkan dapat 2 kali 10 pangkat min 5,5. Sehingga harga pH itu adalah 5,5 min log 2. Ya, jawabnya yang E. Jadi kalian di sini pertama buat MBS tentukan konsentrasi atau mol garam yang terbentuk. Nanti tinggal masukkan ke rumus. Nah, ini udah biasa. Ya, masukkan rumus biasa. Sama seperti dengan cara langsung tadi pakai rumus ini. Nah, berikutnya soal nomor 4 ini ada kesalahan sedikit, ya enggak apa-apa. Di sini juga campuran. Nah, ke dalam 50 ml larutan asam asetat ditambahkan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. pH larutan akan berubah dari, nah ini pertanyaannya. Pertama sebelum dicampurkan, berarti sebelum dicampurkan ada 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar. Jadi ini pH yang akan kita cari. pH larutan akan berubah, berarti itu setelah pencampuran. Jadi pertama kita hitung dulu sebelum pencampuran. Jadi di sini ada CH3COOH, ini merupakan asam lemah. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Nah, itu didapatkan 10 pangkat minus 5 untuk harga Ka, konsentrasinya 0,1 molar, sehingga dapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat minus 3. Sehingga dapatkan pH sama dengan 3. Jadi jawabannya kemungkinan antara B, C, D, dan E. Nah, sini sudah Ibu coret D ya. Jadi kalau kalian misalnya ini seandainya belum ada coretan, berarti jawabannya antara B, C, D, dan E. Yang A kita hilangkan dari jawaban. Berikutnya adalah pH setelah pencampuran. Berarti ingat tadi ada pencampuran, berarti ada MBS. Di sini ada CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA dan H2O. Jadi pertama ada 5 milimol. 50 kali 0,1 itu adalah 5 milimol. Sini juga 50 kali 0,1 dapatnya 5 milimol. Jadi yang bereaksi ada 5 milimol asam dan 5 milimol NaOH. Sehingga terbentuk 5 milimol garam. Pada saat setimbang, ya seperti ini. Asam dan basanya habis bereaksi. Yang ada hanya garamnya tadi sama air. Ini larutan garamnya, jadi ada 5 milimol. Nah, tadi ini apa? Asam lemah, basa kuat. Berarti ini bersifat basa. Garam basa valensinya 1, karena CH3COO-nya cuma ada 1. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus seperti tadi. Karena basa berarti konsentrasi OH-
akar KW per Ka kali konsentrasi garam kali valensi anion. Karena anionnya cuma satu, nanti nggak perlu kita tulis lagi ya. Langsung aja 10 pangkat minus 14, Kb-nya 10 pangkat minus 5, molnya 5, volume totalnya 50 mili ditambah dengan 50 mili nih, jadi 100 ml. Sehingga didapatkan konsentrasi OH-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 11. Kalau ini diakarkan, 5 diakarkan jadi 2,24, 10 pangkat minus 11 diakar jadi 10 pangkat minus 5,5. Jadi pOH-nya dapat 5,5 min log 2,24. Ingat yang diminta adalah harga pH. Jadi log 2,24 itu kalau kita hitung pakai kalkulator dapatnya 0,35 ya. Sehingga pOH 5,5 kurangi 0,35 hasilnya 5,15. Jadi pH sama dengan pKw dikurangi pOH, yaitu 14 dikurangi 5,15, jadi dapatkan pH 8,85. Jadi pH-nya berubah dari 3 menjadi 8,85. Ya, jawabannya yang D. Jadi sekian contoh soal untuk perhitungan pH. Silakan selanjutnya cari lagi, gali lagi soal-soal mengenai perhitungan pH garam hidrolisis. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jadi sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar dan selalu semangat.